Walaupun di luar sana Pak, di belakang kantor, para penikmat kopi sedikit menggerutu karena air yang dimasak sampai mendidih dengan kompor gas itu beda rasa mantapnya kopi dengan pakai pemanas. Ya Pak Diki tahulah siapa-siapa yang pengkopi itu. Apa yang sudah dilakukan Pak Diki di Pamekasan? Memang pekerjaan Pak Diki tampak lebih berat memang kalau ketimbang di masa-masa normal. Ada 3 peristiwa penting yang mengiringi Pak Diki di sini. Satu, karena faktor alam terjadinya pandemi Covid, maka kebijakan kemudian juga perintah-perintah Pak Diki melaksanakan prokes, menjaga teman-teman sekalian supaya tidak tertular Covid. Alhamdulillah memang tidak ada korban di kita Pak, di kami. Kalau sekedar terpapar mungkin ya. Kemudian peristiwa yang kedua, di bulan Oktober kami struktural harus menghadapi rotasi dan mutasi, sehingga dan kebetulan Pamekasan seluruhnya berotasi, maka itu butuh energi Pak Diki mungkin untuk berpikir bagaimana transisi itu tidak berlama-lama. Peristiwa yang ketiga di Desember, tidak kalah pentingnya, para pejabat struktural harus disetarakan ke fungsional. Itu juga butuh pemikiran Pak Diki. Jadi kalau saya catat dan saya coba kategorikan, kalau Pak Irfan nanti mau minta catatan saya tinggal ditukar ini Pak, tukar rokok. Dari pandemi Covid saja, Pak Diki ada 14 kegiatan, 14 inisiasi yang saya catat, mulai dari bagaimana menjalankan prokes, petunjuk pusat, pemerintah pusat, BPS pusat, BPS provinsi, dan inovasi Pak Diki sendiri. Mulai dari bagaimana mengadakan cuci tangan, hand sanitizer, sampai terakhir jangan pakai sandal. Satpam ditugaskan yang masalah prokes ya. Satpam ditugaskan untuk menyemprot dan menjemur paket kiriman yang dari luar. Luar biasa memang pekerjaan satpam. Saya tanya, kenapa dijemur? Perintah Pak Diki, harus dijemur dulu, disemprot dulu supaya steril. Itu luar biasa Pak Diki. Sampai Mas Cici dan Mas Anton kayaknya rutin pakai APD lengkap seperti astronot menyemprot ruangan. Seandainya itu tidak pandemi Covid, mungkin Pak Diki nggak akan menguras energi berpikir begitu. Yang kedua, terkait dengan kebijakan birokrasi BPS, tadi ada semacam ini Pak, rotasi, penyetaraan, kemudian juga bagaimana pengajuan BPK dan sebagainya. Maka inovasi inisiasi yang saya lihat Pak Diki, kategori yang kedua adalah fisik. Saya catat, seingat saya saja, dari sejak tahun 2020 itu sekitar 27 inisiasi yang saya catat. Mulai dari membangun tempat baliho di depan, mengubah taman, kemudian juga ada secara fisik ada tempat parkir difabel, pengaturan tempat parkir, sampai dengan urusan dapur Pak Diki mikir, tolong diganti kompor gas karena takut meledak, digantilah dengan tempat masak yang dari listrik, pemanas air. Itu mitigasinya Pak Diki, kebijakan itu terus terang sampai ke dalam hal kecil seperti itu. Walaupun di luar sana Pak, di belakang kantor, para penikmat kopi sedikit menggerutu karena air yang dimasak sampai mendidih dengan kompor gas itu beda rasa mantapnya kopi dengan pakai pemanas. Ya Pak Diki tahulah siapa-siapa yang pengkopi itu.
Kemudian secara non fisik, mungkin Pak Irfan juga catatannya lebih banyak dari saya. Inovasi inisiasi Pak Diki, entah itu memang dari pusat, entah itu menjalankan kebijakan lama, menyempurnakan, atau inovasi baru dari Pak Diki, itu saya catat ada 32 Pak inisiasi. Mulai dari bagaimana disposisi surat dari yang kertas menjadi aplikasi di Kaizala yang Mas Anton yang disibukkan. Kemudian ada juga rapat struktural yang intensif setiap minggu, bagaimana kami dievaluasi. Jadi teman-teman mitra, mumpung ada Pak Diki, saya sampaikan setiap minggu kami para KF itu dicecar apa yang belum dicairkan. Tolong disampaikan ke teman mitra yang lain. Pekerjaannya selesai. Sudah dicairkan? Belum. Kenapa belum? Itu kami dicecar tiap minggu. Seperti itu. Belum. Tidak hanya pekerjaannya. Belum lagi secara non fisik seperti kata Pak Muiz tadi, bagaimana teriak-teriak jangan pakai sendal kalau ke kantor. Jadi tentunya itu butuh energi. Jadi kalau saya total Pak, itu sekitar teman-teman semua sekitar 73 inisiasi Pak Buki di BPS selama memimpin BPS Pamekasan. Ya, itu sudah saya catat juga, ada di catatan saya. Notulensi harus bergilir. 73. Kalau saya rata-ratakan selama Pak Diki di sini, setiap 10 hari Pak Diki pasti ada aja yang ditinggalkan hal yang baru. Yang direpotkan yang saya paling lihat, kalau para KF hanya melaksanakan rutinitasnya, mungkin adalah pengembangan baru-baru. Tapi yang paling sibuk kayaknya saya lihat di keteruan, terutama Mas Cici, Mas Anton, dan Mbak Susan. Luar biasa. Ada lagi baru. Karena saya pengadaan, maka saya ngurus terus. Karena tidak harus Pak Diki, tidak semuanya melalui saya, tapi melalui Mas Anton, maka Mas Anton pasti diskusi dengan saya Pak di belakang, maka saya bantu seperti itu. Jadi luar biasa. Setiap 10 hari rata-rata selama Pak Diki di sini pasti ada inisiasi baru. Itu catatan saya Pak Irfan. Mungkin akan lebih. Jadi itu Pak Diki, kesan kami luar biasa. Walaupun biar seimbang Pak, biar seimbang, saya sampaikan juga Pak Diki terkesan. Ini ada Bu Muiz, seorang guru. Kalau saya tambahkan berarti bisa iya, bisa tidak. Kalau kesan itu pasti terkesan, otoriter itu kan merasakan keras. Bahkan awal-awal Pak Diki terkesan kasar. Padahal seperti apa yang disampaikan teman-teman Pak Yanto dan Pak Irfan tadi secara puitis, bahwa Pak Diki ini orangnya baik, sudah meninggalkan ilmu ke kita katanya. Jadi sudahlah kita rasakan sebuah bagaimana membangun Pamekasan. Terakhir Pak, kalau tadi kesan, maka pesan kami mewakili teman-teman. Mungkin pasnya lah bukan pesan kami tapi pesan saya. Pak Diki begitu hari Minggu keluar dari perbatasan Pamekasan, lupakan wajah-wajah kami yang mungkin membuat Pak Diki kesal, marah. Lupakan, jangan dibawa ke Lamongan, nanti akan mengganggu Pak Diki, menaikkan tensi. Biarlah Lamongan saja nanti yang menghiasi Pak Diki dalam bekerja. Lupakan 3 teratas yang data presensi yang sering disampaikan Arfan. Ya. Lupakan Pak Diki sering teriak-teriak dengan pakai sandal. Tetap pakai sandal, ya orangnya itu saja. Ya saya dan Pak Muiz. Saya rindu itu. Ya. Lupakan wajah-wajah yang dijuluki oleh Pak Diki cowok panggilan. Jangan disebut itu, jangan disebut. Maaf kalau karena ada ibunya nggak saya sebut itu.
lupakan wajah-wajah yang visunya terlambat terus. Atau ada permintaan provinsi, itu saja orangnya. Iya. Ya lupakan Pak, setiap ada rapat lagi serius, tahu-tahu minta makan. Ya orangnya itu saja. Kemudian lupakan juga wajah-wajah yang minta selamatan. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini selama Pak Diki memimpin di sini, mudah-mudahan tidak ada yang membuat kesal dan terbukti Pak, walaupun Pak Diki terkesan otoriter, pemarah, kami loyal mengikuti setiap kebijakan Pak Diki. Sedikit geremung, ya itu udah biasa Pak dalam organisasi. Saya yakin Pak Diki tidak akan menyimpan dendam, supaya seimbang saya sampaikan ini. Tapi terus terang kalau saya bandingkan dengan 3 kriteria 73 inisiasi tadi, tentunya geremengnya teman-teman nggak ada apa-apanya dibanding kelebihan Pak Diki dalam memimpin Pamekasan ini. Kalau nggak ada biasanya besok hilang kapan? Oh gitu ya. Itu suka saya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan mewakili teman-teman semua, mohon dimaafkan Pak Diki selama 26 bulan memimpin Pamekasan. Jika ada yang bandel, jika ada yang orangnya itu saja, mudah-mudahan itu hanya terkesan saja ke Pak Diki. Dan kami kalau sudah berpisah seperti ini, biasanya sesuatu itu akan lebih bermakna kalau sudah hilang di hadapan kita. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai acara apa? Selebriti gara-gara datang bapak baru. Terima kasih kepada Bapak Handoyo.